Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena gaya elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion terbentuk akibat adanya serah terima elektron di antara atom-atom yang berikatan, sehingga konfigurasi elektron dari atom-atom itu menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Atom-atom yang menyerahkan elektron valensinya kepada atom pasangannya dan bermuatan positif disebut kation, sedangkan atom-atom yang menerima elektron dan bermuatan negatif disebut anion. Kita lihat yang pertama, pembentukan ion positif. Ion positif terbentuk karena suatu atom melepaskan elektron. Atom yang cenderung melepaskan elektronnya adalah atom logam. Atom logam yang paling mudah melepaskan elektron dan membentuk ion positif adalah atom unsur golongan 1A, kecuali atom hidrogen, dan golongan 2A. Perhatikan konfigurasi elektron golongan 1A dan 2A berikut. Nah, sesuai dengan teori oktet dan duplet dari Lewis, golongan 1A melepas satu elektron, yaitu elektron pada kulit terluar, untuk mendapatkan konfigurasi elektron gas mulia. Nah, kita lihat, ini adalah golongan 1A, elektron yang dilepas adalah 1, dan ion yang terbentuk menjadi Li+, Na+, dan K+. Konfigurasi ionnya untuk litium adalah 2, ini memenuhi aturan duplet, sedangkan untuk natrium dan kalium, konfigurasi ionnya sudah memenuhi aturan oktet. Sedangkan golongan 2A melepas 2 elektron. Jadi ini bisa kita lihat, berilium melepaskan 2 elektron, ion yang terbentuk adalah Be2+. Konfigurasi ionnya menjadi 2. Ini memenuhi aturan duplet. Sedangkan magnesium dan kalsium, elektron yang dilepas adalah 2, ion yang terbentuk Mg2+, Ca2+. Konfigurasi ion yang terbentuknya yaitu sudah memenuhi aturan oktet. Pembentukan ion positif dilakukan dengan melepaskan elektron, sedangkan protonnya tetap. Yang kedua, pembentukan ion negatif. Ion negatif terbentuk karena suatu atom menerima elektron. Atom yang cenderung menerima elektron adalah atom non-logam. Atom non-logam yang paling mudah menerima elektron dan membentuk ion negatif adalah atom unsur golongan 6A, yaitu atom O dan S, dan golongan 7A. Perhatikan konfigurasi elektron golongan 6A dan 7A berikut ini. Sesuai dengan teori oktet dari Lewis, golongan 6A menerima 2 elektron, yaitu membentuk ion negatif untuk mendapatkan konfigurasi elektron gas mulia. Nah, ini golongan 6A, elektron valensi yang belum oktet adalah 6. Sehingga ion yang terbentuk adalah O2- dan S2-. Nah, konfigurasi ion yang terbentuk ini sudah memenuhi aturan oktet, seperti golongan gas mulia. Karena ion yang terbentuk O2- sehingga menerima 2 elektron untuk memenuhi aturan oktet. Sedangkan golongan 7A menerima 1 elektron. Nah, ini golongan 7A. Elektron valensi yang belum oktet adalah 7, sehingga ion yang terbentuk adalah F-, Cl-, dan Br-. Ini berarti menerima 1 elektron untuk membentuk konfigurasi seperti gas mulia. Jadi konfigurasi ionnya sudah seperti gas mulia dan memenuhi aturan oktet. Yang berikut, pembentukan ikatan ion. Sebagaimana telah diuraikan di atas, ikatan ion terjadi antara ion positif dengan ion negatif karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis. Syarat terjadinya ikatan ion adalah salah satu atom mampu melepaskan elektron dan atom yang lain mampu menerima elektron. Senyawa yang terjadi karena ikatan ion disebut dengan senyawa ion. Yang pertama, ikatan ion antara atom unsur golongan 1A dengan 7A. Nah, kita lihat contoh pembentukan senyawa ion NaF. Nah, dari golongan 1A, atom Na, dan
golongan 7A adalah atom F. Nah, atom Na dengan konfigurasi elektron 281. Nah, untuk mencapai kestabilan, atom Na harus melepaskan satu elektron di kulit terluarnya sehingga membentuk ion Na+. Ditambah elektron, ini artinya melepaskan satu elektron. Jadi konfigurasi ion yang terbentuk adalah 28. Nah, ini sudah sesuai aturan oktet. Yang berikut, atom F dengan konfigurasi elektron 27. Nah, ini untuk mencapai kestabilan harus menangkap satu elektron lagi. Sehingga atom F ditambah satu elektron, ini artinya menangkap satu elektron, sehingga membentuk ion F-. Jadi konfigurasi elektronnya menjadi 28. Nah, ini sudah stabil seperti konfigurasi gas mulia. Nah, dari ion yang terbentuk Na+ dan F-, ini terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis sehingga membentuk senyawa ion baru yaitu NaF. Nah, untuk struktur Lewisnya bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, atom Na dengan elektron valensi 1 dan atom F dengan elektron valensi 7. Seperti dijelaskan di atas tadi bahwa atom Na harus melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilan dan atom F harus menerima satu elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, dari elektron yang dilepaskan oleh atom Na akan diterima oleh atom F. Sehingga atom Na yang melepaskan satu elektron membentuk ion Na+, dan atom F yang menerima satu elektron dari Na membentuk ion F-. Di sini terjadi serah terima elektron dari atom Na ke atom F. Jadi, dari ion Na+ dan F- terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis membentuk senyawa ion baru yaitu NaF. Yang berikut ikatan ion antara atom unsur golongan 2A dengan 6A. Kita lihat contoh pembentukan senyawa MgO. Nah, atom Mg dari golongan 2A dengan konfigurasi elektron 282. Nah, untuk mencapai kestabilan, atom Mg akan melepaskan 2 elektron ini membentuk ion Mg2+ ditambah 2 elektron. Nah, ini berarti Mg sudah melepaskan 2 elektron. Sehingga konfigurasi yang terbentuk adalah 28. Jadi konfigurasi ini sudah stabil. Untuk atom oksigen dari golongan 6A, konfigurasi elektronnya 26. Untuk mencapai kestabilan, maka atom oksigen akan menerima 2 elektron. Jadi O ditambah 2 elektron. Ini artinya oksigen menerima 2 elektron akan membentuk ion O2-. Dan konfigurasi yang terbentuk adalah 28 karena sudah menerima 2 elektron. Nah, ini sudah stabil sesuai aturan oktet. Nah, dari ion Mg2+ dan O2- yang terbentuk, ini akan terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis dan membentuk senyawa ion baru yaitu MgO. Nah, untuk struktur Lewisnya digambarkan sebagai berikut. Atom Mg dengan 2 elektron valensi dan atom O dengan 6 elektron valensi. Nah, sudah dijelaskan di atas tadi bahwa atom Mg untuk stabil harus melepaskan 2 elektronnya. Dan atom O untuk stabil harus menerima 2 elektron lagi. Jadi, antara atom Mg dan O, atom Mg akan melepaskan 2 elektronnya dan akan diterima oleh atom oksigen. Sehingga atom Mg menjadi ion Mg2+, dan atom O yang menerima 2 elektron dari atom Mg akan menjadi ion O2-. Nah, dari ion Mg2+ dan O2- terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis sehingga membentuk senyawa ion baru yaitu MgO. Yang berikut ikatan ion antara atom unsur golongan 1A dengan 6A. Nah, kita lihat contoh pembentukan senyawa ion Na2O. Nah, atom Na dari golongan 1A di sini akan melepaskan 1 elektron membentuk ion Na+ ditambah elektron. Ini artinya sudah melepaskan 1 elektron. Sedangkan atom oksigen dari golongan 6A akan menerima 2 elektron lagi untuk mencapai kestabilan. Sehingga ditulis O ditambah 2 elektron akan membentuk ion O2-. Nah, untuk membentuk ikatan ion, jumlah elektron yang dilepaskan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, satu atom dari golongan 1A hanya melepaskan 1 elektron. Agar dapat memenuhi ikatan ion dengan atom O yang membutuhkan 2 elektron,
maka harus ada 2 atom golongan 1A yang berikatan. Sehingga di sini kita tulis atom Na kita kalikan 2, sedangkan atom oksigen dikalikan 1. Sehingga hasilnya adalah 2 atom Na membentuk 2 Na+ ditambah 2 elektron. Sedangkan atom O tetap, yaitu ditambah 2 elektron membentuk ion O2-. Nah, di sini kita lihat jumlah elektron yang dilepaskan sudah sama dengan jumlah elektron yang diterima. Yang dilepaskan 2 elektron dan yang diterima adalah 2 elektron. Sehingga dari ion yang terbentuk yaitu 2 Na+ ditambah O2-, ini terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis dan membentuk senyawa ion baru yaitu Na2O. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat struktur Lewis berikut. Nah, atom Na, 2 atom Na dengan elektron valensinya 1, masing-masing punya 1 elektron valensi. Ditambah 1 atom oksigen dengan elektron valensinya 6. Nah, 2 atom Na masing-masing akan melepaskan 1 elektron. Berarti ada 2 elektron yang dilepaskan akan diterima oleh atom oksigen. Jadi membentuk ion 2 Na+. Jadi ini artinya 2 ion Na+, ditambah oksigen yang sudah menerima 2 elektron dari 2 atom Na, membentuk ion O2-. Jadi dari ion 2 Na+ dan O2- terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis dan membentuk senyawa ion baru yaitu Na2O. Yang berikut, ikatan ion antara atom unsur golongan 2A dengan 7A. Kita lihat contoh pembentukan senyawa MgCl2. Nah, atom Mg dari golongan 2A, atom Mg untuk mencapai kestabilan harus melepaskan 2 elektron di kulit terluar, sehingga membentuk ion Mg2+ ditambah 2 elektron. Ini artinya Mg melepaskan 2 elektron. Dan atom Cl dari golongan 7A, ini untuk mencapai kestabilan harus menerima 1 elektron lagi. Sehingga ditulis Cl ditambah elektron, ini artinya menangkap 1 elektron, membentuk ion Cl-. Nah, kita ingat lagi bahwa untuk membentuk ikatan ion, jumlah elektron yang dilepaskan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, di sini kita lihat atom Mg melepaskan 2 elektron, sedangkan atom Cl hanya menerima 1 elektron. Jadi, untuk menyamakan jumlah elektron yang dilepas dan jumlah elektron yang diterima, maka kita kalikan untuk atom magnesium dikali 1 dan atom Cl kita kalikan 2. Sehingga hasilnya untuk magnesium tetap membentuk Mg2+ ditambah 2 elektron, sedangkan atom Cl menjadi 2 atom Cl ditambah 2 elektron membentuk ion 2Cl-. Nah, di sini jumlah elektron yang dilepas sudah sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, dari ion yang terbentuk, Mg2+ ditambah 2Cl-, ini akan tarik-menarik membentuk ikatan ion. Nah, senyawa yang terbentuk adalah MgCl2. Nah, untuk struktur Lewisnya digambarkan sebagai berikut. Atom Mg dengan 2 elektron valensi ditambah 2 atom Cl dengan elektron valensinya 7. 2 elektron yang dilepaskan dari atom Mg akan berikatan dengan 2 atom Cl. Sehingga atom Mg membentuk ion Mg2+, dan masing-masing atom Cl karena sudah menerima 1 elektron dari atom Mg membentuk ion Cl-. Jadi ada 2 ion Cl-. Sehingga ion yang terbentuk Mg2+ ditambah 2 Cl-, ini akan terjadi gaya tarik-menarik sehingga berikatan membentuk senyawa ion baru yaitu MgCl2. Nah, senyawa ion juga mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, menghantarkan listrik dalam wujud cair atau larutan. Yang kedua, berbentuk kristal dalam wujud padat. Yang ketiga, titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang keempat, bersifat keras tetapi rapuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel YouTube saya, dan share video pembelajaran ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.